Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sebenarnya kalau kita menerapkan, mengaplikasikan ayat Al-Quran di surat An-Nisa yang ke-59, ya, sebenarnya kita umat Islam, khususnya pribumi, tidak akan sekian lama diperbudak oleh para habib yang berasal dari Yaman. Tidak akan mempan dengan doktrin-doktrin dan cekokan-cekokan yang dilakukan oleh para habib dan para pendukung dan para pencintanya. Sobat-sobat, bukankah Rasulullah bersabda, tidak ada kemuliaan berdasarkan nasab, berdasarkan suku, berdasarkan warna kulit, kecuali hanya ketakwaannya. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Nah, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka ya doktrin-doktrin yang dicekokkan kepada umat Islam, khususnya kepada pribumi, tidak akan bisa efektif jika kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sesuai dengan perintah Allah di surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kan jelas, ya, Allah memerintahkan, ya, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada pemimpin, bukan kepada ulama, bukan kepada kiai, kepada gus, kepada habib, kepada ustadz, tetapi kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, ya, banyak umat Islam yang silau
dengan para kiai, para ulama, para habib, para gus, para ustadz. Sehingga mereka hanya berhenti kepada orang-orang tersebut. Apa yang mereka katakan, mereka terima mentah-mentah, tanpa mengkritisi, tanpa mengkoreksi, dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, dalam kurun waktu yang cukup panjang, cukup lama, mereka dikecoh, mereka tertipu dengan klaim-klaim para habib yang mengklaim mereka keturunan Rasulullah. Mereka harus dimuliakan. Mereka lebih mulia dari yang lainnya, apalagi dengan pribumi. Nah, padahal sabda Nabi jelas, tidak ada kemuliaan berdasarkan nasab. Nah, sobat-sobat, dan pada akhirnya Allah membongkar semua itu. Pada akhirnya Allah menghentikan pembodohan ini. Dan pada akhirnya banyak orang yang berani bersuara membongkar siapakah para habib sebenarnya. Bagaimanakah sepak terjang mereka yang sebenarnya. Dan ternyata sungguh sangat mencengangkan, sobat-sobat. Habib Lutfi bin Yahya yang begitu santun, dengan penampilan yang penuh dengan karisma, yang selama ini dimuliakan, ternyata setelah banyak orang berani bersuara menguliti siapa sebenarnya beliau, dan sungguh kita menjadi tercengang. Ternyata ada perilaku beliau yang tidak terpuji. Dan ini diungkap oleh, nanti akan saya tayangkan cuplikan, sebentar akan saya tayangkan cuplikan video yang menyatakan beberapa perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Ada 4 kasus yang menunggu Bapak Lutfi bin Yahya yang dikenal sebagai World Sufi Presiden, sebagai Mursyid Thariqah, sebagai Ketua Jatman. 4 kasus tersebut adalah: 1. Fakta dia telah mengubah sejarah berdirinya NU. Ini adalah sebuah perilaku yang su'ul adab kepada Mbah Hasyim Asy'ari dan pendiri lainnya. Yang kedua adalah fakta dia telah mengubah atau mengizinkan pengubahan sejarah berdirinya Jatman. Ini dapat kita temui dari cerita Romo Kiai Haji Halwani bersama Gusmar KBN Nusantara. 3. Fakta dia membegal dan memalsukan makam dan silsilah KRT Sumo di Ningrat yang fakta-faktanya telah disajikan oleh Gus Muhammad AR dan Raden Dibyo Trah HB2 di channel Arah 9. Bahkan Peter Carey, sejarawan dari Oxford University yang telah menggeluti sejarah Diponegoro selama 30 tahun mengatakan, siapa yang mau menantang, sembari menunjukkan bukti-bukti literatur yang ada. 4.
Fakta bahwa dia tidak, tanda kutip, menerima fakta ilmiah yang disajikan Kiai Haji Imaduddin Usman yang menyatakan bahwa Habib imigran Yaman Bani Ubaid bukanlah keturunan Rasul. Mungkin secara terbuka beliau tidak mengartikulasikan ketidakterimaannya itu, tetapi secara gestur, secara tidak langsung kita dapat membaca pesan tersebut. Setidaknya dengan 4 kasus fakta ketidakjujuran tadi, semestinya para pengikutnya mulai menimbang ulang. Benarkah dia wali secara hakikat atau dia cuma di-branding sebagai wali? Kok dikit-dikit wali? Memangnya dari mana Anda tahu secara pasti dia adalah seorang waliullah? Kalau memang wali, kok tidak jujur kelakuannya? Kok banyak makam dan tokoh Nusantara yang dibinyahyakan? Berdasar penjelasan dari Gus Abbas Buntet Cirebon, banyak makam-makam yang dibinyahyakan dan dibinassegafkan. Sebagaimana kita ketahui, wali itu dibagi menjadi 2 kategori besar. 1 waliullah, 2 wali setan. Kalau orang tidak jujur dan su'ul adab seperti itu, kira-kira masuk kategori wali yang mana? Bagaimana sobat-sobat? Bagaimana para pecinta Habib, khususnya pencinta Habib Lutfi bin Yahya? Apakah masih belum juga sadar? Ya, ternyata yang mereka cintai seperti ini. Namun sobat-sobat, saya hanya menyampaikan informasi, saya hanya memberikan informasi, memberikan berita. Silahkan kembali kepada sobat-sobat untuk memberi pendapat dan penilaiannya mengenai apa yang disampaikan di cuplikan video tersebut. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.